Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengikuti notifikasi berikutnya. Tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan pembelajaran yang sama dengan kalian. Salam kompeten dari Mertua Channel. Pada materi ini kita akan memulai materinya dari pengertian hal yang harus diperhatikan, jenis-jenis dari table setup, macam-macam alat yang akan digunakan pada table setup, pedoman penataan pada saat table setup, dan tentu saja tahapan untuk menata meja atau table setup. Dalam pembelajaran ini kita akan mengenal istilah table setting, table setup, dan laying cover. Jadi kalian harus bisa mengartikan table setup itu adalah memasang seperangkat peralatan yang rapi, bersih, dan tentunya siap pakai, dan terdiri dari chinaware, silverware, glassware, dan tentu linen yang disusun di atas meja. Pada saat menata meja tersebut, tentu yang ditata dalam satu meja ada yang untuk 4 orang, dan ini pada umumnya yang ada di dalam satu restoran ya. Tapi ada juga yang bisa untuk 6 ya, ada yang bentuknya rectangular atau juga bentuk round. Istilah cover di sini memiliki arti 2 macam, yaitu tamu atau jumlah tamu yang dapat ditambahkan dalam satu restoran. Berikutnya, memiliki arti cover merupakan semua cutlery, crockery, glassware, dan tentu linen yang diperlukan untuk dipersiapkan di atas meja sebagai alat untuk makan bagi seorang tamu. Nah, jadi yang dimaksud dengan laying a cover dalam hal ini adalah mempersiapkan atau memasang cutlery, glassware, dan linen di atas meja hanya untuk keperluan satu orang tamu atau guest yang tentu saja dipersiapkan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan atau yang dipesan oleh tamu tersebut. Menata meja atau table setup tentu memiliki tujuan atau fungsi. Nah, biasanya table setup ini dilakukan pada saat pre-service. Ya, jadi pada saat pre-service itu kita harus men-setup, menata bukan hanya setup meja, tetapi seluruh ruangan, memastikan ruangan dalam keadaan bersih, memastikan meja semua sudah dalam keadaan lengkap dengan setupnya, ya. Jadi mengapa harus perlu table setup? Tentu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi kerja dari para server atau pramusaji. Karena ketika masuk nanti, tamu masuk, ada lagi nanti materi kita yaitu sequence of service. Tamunya kan sudah datang. Jadi ketika tamu datang, seluruh ruangan restoran, seluruh area restoran termasuk mejanya siap menerima tamu. Sekarang kita masuk ke materi hal yang harus diperhatikan saat table setup. Apa sih yang harus kita perhatikan pada penataan table setup? Tentu dimulai dari peralatan yang digunakan itu harus sesuai dengan menu yang kita jual. Lalu tata letak dari penataan itu sendiri sebaiknya harus simetris. Dikatakan simetris, nanti ya ditunjukkan apa sih yang dikatakan dengan simetris. Kemudian penataan mejanya juga harus ditentukan dari jenis makanan dan cara menyajikannya, karena setiap restoran berbeda-beda atau memiliki konsep yang berbeda dari jenis pelayanan. Ada yang mengikuti pelayanan ala Amerika, ya, ala Prancis, ya, Russian service,
ya atau ala Russian. Ada juga yang cara family service. Nah, hal lain yang harus diperhatikan saat table setup tentunya ketika meja telah selesai digunakan atau tamu sudah selesai menyantap segala hidangannya dan tamunya beranjak pulang, maka area meja tetap harus kembali ditata atau di reset up. Berikutnya kita akan masuk pada materi jenis-jenis penataan meja atau table setup. Nah, jenis penataan meja berdasarkan waktu makannya. Pasti kamu tahu arti dari waktu makan. Nah, ada istilah breakfast setup, lunch setup, dan tentu dinner setup. Yang berikutnya, yang kedua adalah jenis-jenis penataan meja berdasarkan cover atau setupnya. Basic cover setup ini adalah penataan meja yang paling sederhana dari yang lainnya. Karena peralatan yang dibutuhkan hanya terdiri dari gas napkin, dinner knife, dinner fork, B&B plate, B&B knife, butter spreader, dan tentu pada penataan meja yang selalu harus ada di dalam table setup tersebut yaitu table accessories ya, yang terdiri dari flower vase, table center seperti table number, dan tentunya crutch atau condiment yaitu salt and pepper set. Yang berikutnya ada istilah a la carte cover. A la carte cover ini merupakan penataan meja makan yang dasarnya adalah basic cover, hanya ditambahkan satu alat yaitu soup spoon. Berikutnya adalah table draw cover atau disebut juga dengan elaborate cover. Apa ya table draw cover ini? Yaitu penataan meja yang sangat bergantung kepada jenis hidangan yang dihidangkan dan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi peralatan yang ditata di atas meja disesuaikan dengan menu yang sudah dihidangkan atau yang sudah dipesan oleh tamu sebelumnya. Biasanya dimulai dari appetizer, soup, main course, dan dessert. Atau bisa bertambah lagi. Penataan table cover ini biasanya ada kegiatan atau acara resmi ya, dapat dilakukan ketika ada kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan atau bisa juga kegiatan seperti pada saat table. Berikut kita akan mempelajari macam-macam alat pada penataan table setup. Pada KD sebelumnya kalian sudah mempelajari dan tentu kalian sudah menonton yaitu KD 3.3 menganalisis peralatan makan. Kalian harus hafal dan kalian harus ingat apa saja klasifikasi dari peralatan makan itu. Ada yang chinaware, glassware, silverware, linen, table accessories, dan other equipment. Jadi kalian harus hafal ya bentuk, fungsi dari setiap klasifikasi atau peralatan-peralatan. Ya, pedoman pada saat penataan. Hal yang harus diperhatikan pada saat penataan meja ini, seluruh jenis peralatan fork diletakkan di sebelah kiri. Ingat ya, di sebelah kiri, kecuali yang tidak mempunyai pasangan, diletakkan di sebelah kanan. Yang berikutnya, semua jenis knife kecuali dessert knife dan butter spreader itu diletakkan di sebelah kanan dengan bagian tajam menghadap ke dalam. Katanya ya, ingat bagian tajam harus menghadap ke dalam. Berikutnya, untuk semua jenis spoon
Kecuali juga untuk dessert spoon itu diletakkan di sebelah kanan dengan posisi spoonnya terbuka. Nah, kalau untuk dessert spoon itu biasanya diletakkan nanti di depan. Perhatikan gambar ya. Diingat juga ketika ada table setup ya, untuk semua perangkat makan itu selalu digunakan dari posisi terluar ya. Nanti dari selalu sisi terluar itulah yang selalu nanti akan digunakan oleh tamunya. Seperti kita ketahui dalam susunan menu atau coursesnya itu yang pertama yang disajikan seperti salad ya, otomatis alatnya yang terluar itu adalah salad knife, sebelah kanan dan sebelah kirinya untuk salad bowl. Nah, jadi dilanjutkan dari luar ke dalam. Yang berikutnya diingat, semua silverware yang diletakkan di meja memiliki jarak 1,5 cm dari tepi meja, atau biasa dengan menggunakan 2 jari ini yang kamu letakkan persis di tepi meja. Lalu jarak peralatan makan antara dinner fork dengan dinner knife biasanya itu 26 cm. Mengapa? Karena jarak ini sudah ditentukan adalah standar. Ketika tamu makan, dia tidak akan menyinggung peralatan yang lain. Perhatikan gambar dengan baik dan seksama ya. Materi berikutnya dan yang terakhir adalah bagaimana tahapan atau langkah-langkah pada saat menata meja. Yang pertama sekali dilakukan tentunya adalah polishing. Polishing ini adalah rangkaian membersihkan seluruh peralatan makan yang akan disajikan kepada tamu dengan menggunakan air panas dan uap air panas. Langkah berikutnya yaitu kita harus mempersiapkan sideboardnya, di mana di dalam sideboard tersebut itu sudah ada peralatan-peralatan yang mendukung untuk penataan mejanya untuk kebutuhan tamunya, mulai dari glassware-nya, chinaware-nya, silverware-nya, dan juga sudah menyiapkan water pitcher yang sudah diberi underliner, lalu diisi dengan mineral water. Selain itu tentu harus juga di dalam sideboard itu sudah ada seperti menu card, captain order ya. Jadi ketika kamu datang, seorang server tadi sudah bisa langsung memberikan menu card kepada tamu dan langsung melakukan taking order ya. Jadi langkah berikutnya yaitu laying the tablecloth-nya. Hal apa yang harus kamu perhatikan atau yang kamu lakukan pada saat melakukan laying tablecloth? Pertama, kamu harus dan selalu memeriksa kondisi dari meja makan dan kursi. Pastikan bahwasanya meja makan dan kursi itu dalam kondisi yang baik dan kokoh. Berikutnya, buka lebar-lebar posisi kursi dari meja makan ke sebelah samping sehingga memudahkan kamu dalam bekerja untuk laying napkin-nya nanti. Lalu ambil tumpukan napkin dari sideboard tadi yang sudah kamu siapkan, kemudian letakkan pada posisi tengah. Lihat sambil digambar ya. Nah, lalu kamu buka tangan dari tangan kamu dua-duanya dari kiri ke kanan. Nah, setelah itu dengan menggunakan 3 jari kamu ini, di mana jempol kamu itu berada pada posisi atas. Ya, posisi atas seperti ini. Kemudian kita mulai laying. Laying yang dimaksud di sini bukan artinya dicampakkan ya atau dilemparkan ya. Tapi ketika kita melaying, tablecloth-nya itu kita buka lebar-lebar dan kita tarik seperti di gambar sampai tablecloth-nya menutupi meja. Oh iya, yang pertama kamu tetap harus ingat bahwasanya meja itu harus sudah diberikan dengan moltong. Setelah kamu memastikan bahwasanya tablecloth sudah menutupi meja, pastikan
pastikan setiap sisi-sisi dari meja untuk tablecloth-nya itu sudah simetris. Artinya tablecloth-nya tidak ada yang panjang pendek ya dari setiap sisinya. Itu dikatakan simetris. Dan posisi dari permukaan meja atau table kamu tadi itu sudah rata. Gunakan punggung tangan kamu. Berikutnya adalah melipat serbet atau napkin folding. Nah, lipatlah serbet dalam satu meja itu harus sama bentuknya. Diingat ya, dalam satu meja lipatan serbet harus sama. Nah, kalian sudah mempelajari sebelumnya macam-macam lipatan serbet. Ketika kalian selesai melipat serbet tadi, langsung letakkan sebagai center dari tiap-tiap atau masing-masing tamu atau masing-masing cover. Itu dijadikan center untuk masing-masing cover. Nah, setelah selesai napkin folding, maka kursi kamu kembalikan lagi ke posisinya. Jangan lupa ya, agar langkah berikutnya yaitu kita mulai men-set up seluruh jenis cutleries, china-ware, dan glassware di atas meja. Oke, kita mulai dari table, aksesoris, table number, clothes yang kita jadikan sebagai center. Letakkan itu tepat di tengah meja. Dan ingat ya, untuk table aksesoris seperti flower vase, jangan sampai bunganya itu terlalu tinggi. Jangan sampai menghalangi pandangan tamu. Ada juga beberapa restoran yang menggunakan slipwood. Jadi kalau restoran itu menggunakan slipwood, setelah kalian laying table-nya tadi, baru paling atas itu diberikan slipwood dan kembali dirapikan. Nah, setelah table aksesorisnya selesai, ya, napkin biasanya sudah diletakkan tepat di tengah atau sebagai center. Maka berikutnya kita meletakkan jenis cutlery dan silverware. Mulailah itu dari sebelah dalam dan sebelah kanan. Ya, kamu letakkan, ingat sesuaikan dengan jenis menunya. Jadi kalau basic cover berarti yang diletakkan itu hanya dinner knife dan dinner fork. Lalu glassware. Ya, lalu ada di sebelah paling kiri itu biasanya di plate yang disandingkan dengan butter spreader. Itu ya. Jadi dilihat jenis covernya dulu. Lalu di bagian kirinya dari dalam ke luar. Jangan lupa bila ada untuk dessertnya itu di depan, ya, bagian atas. Berikut yang diletakkan adalah B&B plate yang selalu disandingkan dengan butter spreader, dan terakhir meletakkan gelas. Nah, semua ini kita lakukan dan kita persiapkan dan kita atur harus simetris. Mana yang dikatakan dengan simetris seperti janji saya di awal tadi? Coba lihat gambarnya. Inilah yang dikatakan dengan simetris. Setelah kalian mendengarkan paparan saya, coba yuk kalian menata meja dengan peralatan seadanya di rumah kamu. Coba ditata dan ikuti langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kamu tidak mempunyai pisau atau dinner knife, coba pakai pisau yang naik saja dulu, ya. Tetapi kamu harus tahu itu namanya apa yang sebenarnya. Lalu sesuaikan, sandingkan dengan gambar yang sudah ada dan yang sudah saya tayangkan tadi. Itu untuk pemula. Nah, kalau untuk berikutnya, kalian coba berlatih dengan membuat sketsa gambar yang kalian sesuaikan dengan jenis cover yang akan kalian buat. Coba ya, supaya kalian lebih paham. Di masa pandemi ini, kalian kan belum bisa ke sekolah. Jadi, berharap dengan mendengarkan saya berbicara,
melalui YouTube ini coba membuka wawasan kalian, membuka mind kalian. Nanti setelah kita ke sekolah, kita praktikkan yuk bersama-sama. Materi ini bisa kalian dapatkan pada buku Tata Hidang 11 Kuliner. Ya, jadi sudah ada bukunya sebenarnya, kalian bisa lihat dan mudah-mudahan di sekolah-sekolah kalian buku tersebut sudah ada. Nah, di akhirnya saya ingin menyampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran ini adalah untuk kamu dapat mengerti daripada penataan table setup, table setting atau laying cover, kemudian mengetahui fungsi daripada table setup itu sendiri, jenis-jenis dari penataan table setup, ya, memahami hal-hal yang harus diperhatikan saat penataan meja atau table setup, juga memahami pedoman pada saat penataan meja. Berikutnya, kalian juga diharapkan dapat menerapkan penataan meja makan dengan baik dan benar. Lalu, tentu saja mengetahui macam-macam alat yang digunakan untuk penataan meja. Jadi, saya berharap setelah mempelajari ini, apa yang diharapkan atau dari tujuan pembelajaran ini dapat kamu capai. Berikut materi yang saya sampaikan. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Salam kompeten dari Maktua Channel.